Kalau misalnya di ulu hati kalian mengganjal atau kedutan, gak usah khawatir, gak usah takut. Itu juga hal yang aku alami pada saat itu ya. Jadi dikompres aja, tapi harus melakukan terapi, minum air hangat, minum air tajin. Di video kali ini aku bakal jelasin, jabarin panjang lebar ya. Kalian wajib banget simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan ya dari beberapa teman-teman kita yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Aku juga pernah dari sekalian ya. Jadi aku adalah pejuang asam lambung, GERD, anxiety yang cukup lumayan parah ya menurut aku pada saat itu, karena setelah aku dilakukan endoskopi adalah ada peradangan di dinding lambung aku. Jadi beribu-ribu sensasi yang aku alami. Jadi buat kalian yang saat ini masih ada di posisi itu, tetap semangat. Camkan di pikiran kalian, semua penyakit itu ada obatnya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, kalian bisa melihat video-video aku yang lainnya ya, dari perjuangan aku ya, perjuangan awal aku berjuang ya. Dari pertama kali aku upload video seperti apa, boleh dicek di video-video aku sebelumnya ya. Dia aku berjuang 2 tahun lebih ya, dan aku udah endoskopi di bulan September 2021. USG-nya juga udah, dan hasilnya itu sudah ada semua ya. Jadi buat kalian yang sudah bertanya jika tidak dibalas ya atau belum kubahas, nantikan terus video-video aku ya. Biasanya aku bahas langsung di video. Nah teman-teman, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas terkait ulu hati mengganjal. Sebenarnya ini udah sering kali aku bahas ya, tapi hari ini aku menemukan pertanyaan ini ada sekitar 10 orang yang nanya terkait ulu hati mengganjal ya. Ini bukan saja dari YouTube ya, tapi di sosmed aku yang lain juga. Tapi kalau misalnya kalian udah DM, udah WA, atau mungkin udah ngechat di TikTok tapi aku belum balas, nantikan aja di video-video aku ya. Aku bakal bahas satu persatu. Namun pernah nggak sih ngalamin ulu hatinya ngeganjal, tarik napas susah, engap, kemudian keringat dingin, kelayangan. Kadang setiap sore itu mau demam. Apakah Bunda pernah ngalamin ini? Aku juga pernah ngalamin ini ya. Jadi setiap sore itu biasanya muncul banyak banget sensasi ya. Jadi hal-hal yang kita lakukan di pagi, siang ya, sampai menjelang sore itu akan muncul atau akan tayang di sore hari. Kenapa? Karena di sore hari itu aktivitas kita mulai sepi ya. Jadi kita itu mulai tidak ada aktivitas. Jadi sensasi-sensasi itu akan muncul. Kalau misalnya kalian makan yang aneh-aneh atau tidak menghindari pantangannya di pagi atau siang hari, itu nanti sensasinya akan kita rasakan di sore hari. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa di sore hari itu kita sering banget kambuh, sering begah, sering engap, sering perih. Aku tuh dulu sensasinya sering sendawa-sendawa ya, perut aku kembung, kerucuk-kerucuk, ya melilit dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan kali ini adalah perut mengganjal. Jadi tidak saja mengganjal yang aku alami, perut aku itu juga di ulu hati itu kayak dak dikduk ya, kayak ada loncat-loncat gitu. Aku tuh bilangnya kedutan. Aku sampai pernah minta dokter, ini dok kenapa ya perut aku tuh kayak kedutan, loncat-loncat gitu. Terus kalau ditekan di tengah itu kayak ada keras gitu ya, keras banget. Aku tuh sampai mikir ini apa ya. Aku takut banget dan aku sering konsultasi ke dokter pada saat itu seminggu sekali karena aku menggunakan BPJS. Dan setelah dicek, kata dokter ini mahnya kambuh ya, asam lambungnya naik. Jadi disebabkan oleh mungkin kita telat makan ya, kemudian makannya berlebihan, makan yang gak dikunyah, kemudian setelah makan berbaring, itu adalah penyebabnya. Dan juga faktor pikiran atau faktor stres. Kemudian kita juga kekurangan tidur. Jadi kalau misalnya sensasi ulu hati mulai ngeganjal, dak dikduk atau mulai kedat-kedut, itu biasanya disertai dengan pusing, kelayangan, aku tuh sampai keringat dingin, mual, muntah, itu bakal muncul semuanya. Jadi biasanya kita harus minum air hangat. Dan saran aku, kalau misalnya kalian udah ngalamin hal ini atau sensasi ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah pada saat bangun tidur terapi air putih hangat ya. Air putih hangat, tapi sebelum minum air putih saran aku dikompres dulu ya perutnya. Ambil air di botol beling ya, botol sirup ABC atau botol marjan, isi air panas, kemudian dikompres perutnya yang
ada kedut-kedut atau yang ada mengganjal. Biasanya kita susah tarik napas ya. Kadang tarik napas itu nggak plong ya. Kadang napas pendek itu juga disebabkan karena mah ya. Jadi ngeganjal dan juga loncat-loncat. Makanya aku disarankan untuk dikompres. Dikompresnya jangan lama-lama ya, bisa 15-30 menit. Biasanya aku ganti air itu sampai 3 kali ya. Kompresnya sambil tiduran ya, dan bantalnya itu ditinggiin. Dikompres, dikasih keliling tapi jangan ditekan ya. Biarkan dia lemas sendiri nanti perutnya. Jadi itu dari yang kayak batu tadi yang keras itu nanti bakalan lemas sendiri, jadi nanti nggak bakalan loncat-loncat lagi. Lakukannya itu ya setiap hari. Biasanya nih kalau misalnya nggak mampan, aku juga mandinya pakai air hangat, tapi alhamdulillahnya sih mampan sama aku. Kemudian setelah dikompres, kalian istirahat sejenak, bisa tiduran, bisa selonjoran, senderan, kemudian atur napas baik-baik. Setelah itu minum air hangat ya, tapi jangan air hangat yang di botol tadi ya, air hangat yang lain di gelas, bisa 1 gelas atau 1,5 gelas, sesuai kemampuan aja, jangan dipaksakan. Kemudian setelah itu biasanya aku mandi ya, mandi pagi. Kemudian setelah mandi pagi, aku sarapan itu adalah yang lembut-lembut, bisa bubur ya, bubur nasi, bisa air tajin, bisa tepung Garut. Jadi jangan makan yang keras-keras dulu, jangan langsung makan misalnya gorengan. Kalau bisa hindari dulu ya. Itu biasanya ada iritasi di lambung kita ya, di ulu hati kita, makanya kambuh. Kemudian setelah sarapan yang ringan-ringan, jadi harus ada pelapis atau ada pengantar sebelum kita makan nasi, agar lambungnya itu nggak ada iritasi lagi. Kalau tepung Garut itu fungsinya menurut aku bisa melindungi dinding-dinding lambung kita yang luka misalnya, yang ada tukak ya, yang ada radang ataupun iritasi. Jadi makan dulu tepung Garut atau minum air tajin, salah satunya aja dikonsumsi ya. Kemudian setelah 30 menit, kan nggak kenyang-kenyang banget nih kalau makan tepung Garut itu, nggak bikin kenyang ya, meskipun aku kadang buat 3 sendok. Tepung Garutnya ini bisa polos, bisa dikasih gula aren, gula merah, atau bisa dikasih madu, sesuai selera aja ya. Kemudian setelah itu teman-teman, 30 menit kemudian minum air hangat dulu sedikit ya, 1-3 teguk. Kemudian tunggu lagi, biasanya aku tunggu 15 menit ya. Kalau di kantor nih aku sambil ngerjain apa dulu. Setelah itu barulah aku sarapan. Sarapannya bisa nasi yang dingin, kalau bisa hindari yang panas-panas dulu ya. Biasanya hindari kayak misalnya bubur yang panas banget. Kalau misalnya kalian mau beli bubur di abang-abang atau tukang bubur, tunggu dulu adem ya. Tapi biasanya sih aku makan nasi yang dingin ya. Misalnya nasi malam, aku nggak diangetin lagi. Kemudian sayurnya bisa sayur bening ya, biasanya sayur kacang panjang atau buncis aku rebus, jadi kayak gitu ya. Bisa pakai ikan rebus, bisa pakai ikan masak, jadi kurangi dulu yang goreng-gorengan. Makannya juga porsinya kecil aja teman-teman ya, dikunyah halus agar mudah dicerna. Jadi terapkan itu ya. Biasanya nih kalau misalnya udah 3 hari atau sampai 5 hari itu udah enakan ya. Yang penting kita selama proses pengobatan atau terapi itu nggak boleh bandel-bandel teman-teman ya. Misalnya udah enakan nih 2 hari konsumsi ini, kata bunda ini mampan banget, jadi mau nyoba. Setelah nyoba 2 hari biasanya kan udah enakan ya, udah enakan. Apalagi kalau misalnya rutin konsumsi air tajin 3 kali sehari sebelum makan, itu cepat sih pemulihannya ya. Nah, dan kalau misalnya udah enakan biasanya aku mau nyobain sambal, aku mau nyobain gorengan, jangan, karena itu kambuhnya itu cepat. Jadi saran aku kalau misalnya masih pengobatan atau masih terapi, air putih, air tajin, dan dikompres perutnya, makannya yang lembek-lembek dulu. Karena kalau misalnya kambuh itu langsung mual lagi, pusing lagi, kelayangan lagi. Kemudian selain menerapkan ya terapi yang tadi, hindari juga pantangannya ya. Pantangannya dihindari seperti makan pedas ya, kemudian asam-asam, kafein, soda dihindari. Kemudian istirahatnya juga yang cukup, jangan begadang ya. Kemudian selain itu juga pada saat tidur bantalnya ditinggiin ya dan miring ke kiri. Jangan lupa juga terapkan olahraga. Biasanya nih kalau misalnya aku sulit tidur di malam hari, aku lakukan yoga kualitas tidur bisa 5 menit sebelum tidur malam atau 10 menit. Kemudian di sore hari aku tuh seringnya mandinya pakai air hangat teman-teman ya. Sering-sering minum air hangat, jangan panas-panas juga ya, hangat kuku aja. Seperti itu sih ya hal yang aku lakukan. Kalau misalnya nggak mampan juga nih bun, aku udah nyoba semuanya bun tapi nggak mampan, ya saran aku bisa ke dokter ya agar diberikan obat-obatan. Kalau aku sih pada saat itu aku coba dulu cara aku sendiri nih, tapi alhamdulillah sih ampuh ya, aman. Tapi karena aku kan biasanya kalau udah enakan sedikit nih, bukan bandel dari makanannya, dari waktunya, kadang aku undur
lambung aku udah enakan nih, aku harusnya makan jam 10, aku undur lagi ke jam 12, harusnya makan jam 12 nih, aku makannya jam 3. Itu adalah yang buat aku kambuh-kambuhan. Makanya asam lambung aku itu nggak pulih-pulih total ya sebelum aku endoskopi. Dan setelah COVID-19 ya, pada saat COVID-19 kemarin itu puncaknya menurut aku udah konsumsi air tajin, tepung Garut, kemudian madu Zetsmak. Nah, madu Zetsmak itu aku masih stok ya. Madu Zetsmak ini membantu aku ya, aku sampai 8 botol habis karena memang ini bagus. Cuman karena aku masih bandel-bandel pola makan, jadi kambuh-kambuhan. Dari situ aku penasaran kenapa ini masih kambuh-kambuhan, ternyata ada radangnya. Aku memutuskan endoskopi karena aku pengen tahu nih apa yang terjadi sama perut aku ya, di dalam lambung aku. Ternyata ada radang di dinding lambung aku. Jadi saran aku, ini pengalaman aku, kalian kalau misalnya lagi terapi air hangat, kemudian dikompres ya, atau makan tepung Garut, udah menerapkan pola hidup sehat, udah olahraga ringan, hindari dulu makan pantangannya ya, agar cepat pulih dan gak kambuh-kambuh lagi. Kalau misalnya udah enakan sebulanan ya, bolehlah nyoba dikit-dikit ya. Jadi pengobatan asam lambung GERD NSAID itu dibutuhkan 2 bulan atau 8 minggu ya, seperti itu sih ya kata dokter. Yang jelasnya kita tetap menerapkan pola hidup sehat ya, pola makannya, pola pikirnya, pola tidurnya, istirahatnya yang cukup. Kemudian kalau misalnya masih kelayangan, itu juga faktor pikiran ya teman-teman, faktor stres, jadi harus ditenangkan. Kalian lakukan yoga atau relaksasi agar pikirannya nggak pusing. Jadi kita tuh kelayangan karena banyak pikiran dan kurang istirahat. Kemudian biasanya kita juga kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan nutrisi. Jadi sering-sering minum air putih, bisa juga dibantu sama vitamin B kompleks atau vitamin Neurobion Forte. Itu sih yang aku konsumsi dulu ya. Oke ya, semoga share aku kali ini bermanfaat. Dan yang bertanya nonton video ini, terima kasih kalian yang udah setia nonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.